Bagian 1. Pembukaan. Bayangkan sebuah negeri di ujung barat Nusantara. Sebuah tanah yang begitu kaya. Harum rempahnya pernah membuat bangsa-bangsa besar dari Eropa rela menempuh samudera luas. Negeri ini bukan hanya tempat persinggahan kapal dagang, tetapi juga gerbang masuknya agama Islam ke tanah air kita. Sahabat sejarah, pernahkah kalian bertanya, kenapa Aceh disebut sebagai Serambi Mekah? Apakah hanya karena Islam pertama kali berkembang pesat di sana? Atau ada rahasia besar lain yang jarang kita ketahui? Sebelum kita mengupas kisah ini lebih jauh, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kita bisa terus mengungkap misteri-misteri sejarah Nusantara yang terlupakan. Percayalah, banyak hal mengejutkan yang jarang dibahas di buku sekolah, namun sebenarnya menyimpan kunci memahami siapa diri kita sebagai bangsa. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan kita menelusuri jejak sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Sebuah kerajaan Islam besar yang pernah menggetarkan dunia, dan meninggalkan warisan yang membuat Aceh layak disebut sebagai Serambi Mekah. Misteri Kesultanan Aceh Darussalam, kenapa bisa disebut Serambi Mekah? Awal sejarah Aceh, jejak pertama Islam di Nusantara. Sejarah Aceh tak bisa dilepaskan dari Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-13. Disinilah jejak awal Islam masuk dan menyebar melalui jalur perdagangan internasional. Pedagang Arab, Persia, Gujarat, hingga Tiongkok berdatangan ke pesisir Aceh, membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran agama. Samudera Pasai kemudian menjadi pusat awal pengajaran Islam, tempat lahirnya ulama-ulama besar yang menyebarkan dakwah ke berbagai daerah. Namun, pada abad ke-16, Samudera Pasai mulai melemah akibat serangan kerajaan tetangga dan juga Portugis yang datang untuk menguasai perdagangan rempah. Disinilah muncul sebuah kekuatan baru, Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1514 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau berhasil menyatukan beberapa wilayah di pesisir utara Sumatera, mengusir Portugis dari beberapa pelabuhan, dan membangun fondasi kerajaan Islam yang kuat. Dari sinilah Aceh mulai menapaki jalannya menuju kejayaan. Perlawanan terhadap Portugis. Salah satu ciri khas Aceh adalah semangat juangnya. Sejak awal berdiri, Kesultanan Aceh sudah berhadapan dengan Portugis yang pada saat itu berambisi menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Portugis sudah menguasai Malaka sejak 1511, dan dari situlah mereka mencoba menguasai seluruh perairan Nusantara. Namun Aceh tidak tinggal diam. Sultan Ali Mughayat Shah memimpin perlawanan, menyerang pos-pos Portugis, dan menjadikan Aceh sebagai benteng perlawanan Islam di barat Nusantara. Sejak saat itu, Aceh dikenal sebagai pintu gerbang jihad melawan penjajahan, sebuah identitas yang terus melekat hingga berabad-abad kemudian. Hubungan internasional, Aceh dan dunia Islam. Yang membuat Aceh berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara adalah hubungan eratnya dengan dunia Islam internasional. Sultan-Sultan Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kekhalifahan Utsmani, Ottoman, di Turki, juga dengan Mesir, Arab, dan India. Ada catatan sejarah bahwa Aceh pernah mengirim utusan ke Turki Utsmani untuk meminta bantuan melawan Portugis. Sebagai balasan, Utsmani mengirimkan meriam, senjata, bahkan teknisi militer untuk memperkuat pertahanan Aceh. Hubungan inilah yang membuat Aceh memiliki identitas sangat kuat sebagai bagian dari dunia Islam global. Tak heran bila Aceh kemudian dikenal bukan hanya sebagai kerajaan kaya, tetapi juga sebagai pusat ilmu dan dakwah Islam. Dari Aceh, ajaran Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Dari Aceh pula, para ulama besar berangkat menuju Mekah, dan kembali membawa ilmu untuk disebarkan. Dan inilah salah satu alasan awal kenapa Aceh mendapat gelar Serambi Mekah. Karena ia menjadi jembatan utama umat Islam Nusantara menuju Tanah Suci. Bagian 2, Masa Kejayaan Sultan Iskandar Muda. Setelah fondasi kerajaan diletakkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki puncak kejayaannya di bawah seorang sultan yang namanya begitu melegenda, Sultan Iskandar Muda, 1607-1636. Namanya abadi dalam sejarah sebagai salah satu penguasa terbesar Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjelma menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang disegani, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara pada masanya. Kekuatan militer yang ditakuti. Iskandar Muda membangun armada laut yang luar biasa. Kapal-kapal besar Aceh, yang disebut Gali dan Gurap, mampu mengangkut ratusan prajurit dengan persenjataan meriam modern hasil bantuan teknisi dari Turki Utsmani. Armada ini digunakan untuk menantang Portugis yang bercokol di Malaka. Bahkan,
Catatan Portugis sendiri menyebutkan bagaimana mereka gentar menghadapi pasukan Aceh. Berkali-kali Aceh melancarkan serangan besar ke Malaka, meski tidak berhasil merebutnya sepenuhnya. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa Aceh adalah musuh terbesar Portugis di Asia Tenggara. Pusat perdagangan rempah dunia. Selain militer, Aceh juga menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Kapal-kapal dari Arab, Persia, Gujarat, hingga Tiongkok berlabuh di pelabuhan Aceh. Lada dari pedalaman Sumatera, emas dari tanah Minangkabau, hingga hasil bumi dari Maluku singgah di pelabuhan ini sebelum dikirim ke pasar dunia. Hal ini membuat Aceh kaya raya, bahkan disebut sebagai Venice of the East oleh para pedagang Eropa. Kekayaan ini kemudian digunakan Iskandar Muda untuk memperkuat kerajaannya, mendukung dakwah Islam, dan membangun berbagai infrastruktur. Pusat ilmu dan dakwah Islam. Yang tak kalah penting, Iskandar Muda menjadikan Aceh sebagai pusat keilmuan Islam. Ia mengundang ulama-ulama besar dari berbagai penjuru dunia untuk mengajar di istana. Nama ulama seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Hamzah Fansuri, hingga Syamsuddin Al-Sumatrani tercatat sebagai tokoh yang menyebarkan ilmu tauhid, tasawuf, hingga fiqh di Aceh. Di masa inilah Aceh benar-benar menjelma sebagai pusat peradaban Islam Nusantara. Para pelajar dari berbagai daerah di Nusantara datang untuk menimba ilmu di Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah. Dari sinilah sebutan Serambi Mekah semakin melekat. Kehidupan religius yang mengakar. Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat religius. Islam bukan sekadar agama, tetapi identitas, hukum, dan pandangan hidup. Sultan Iskandar Muda menerapkan hukum Islam secara konsisten dalam pemerintahan. Tidak hanya itu, Sultan juga mendukung pembangunan masjid dan dayah, pesantren tradisional. Salah satu warisan yang masih berdiri megah adalah Masjid Raya Baitur Rahman, meski bangunan yang kita lihat sekarang adalah peninggalan masa kolonial Belanda, namun sejarah masjid ini sudah dimulai sejak zaman Kesultanan Aceh. Bagian 3, Gelar Serambi Mekah dan rahasia di baliknya. Kenapa Aceh mendapat gelar Serambi Mekah? Ada beberapa alasan mendasar yang saling terkait. 1. Gerbang utama Haji Nusantara. Sejak abad ke-16 hingga ke-19, Aceh menjadi pintu gerbang utama jamaah Haji Nusantara. Para calon haji dari seluruh penjuru kepulauan datang ke Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah. Di Aceh, mereka belajar manasik, memperdalam ilmu agama, dan beristirahat sebelum berangkat. Dengan posisi geografis yang strategis, Aceh memang menjadi persinggahan alami kapal-kapal menuju Timur Tengah. Dari sinilah muncul peribahasa, belum sah ke Mekah kalau tidak singgah di Aceh. 2. Pusat dakwah Islam Nusantara. Selain menjadi gerbang haji, Aceh juga menjadi pusat lahirnya ulama-ulama besar. Mereka yang menuntut ilmu di Aceh, kemudian menyebarkan Islam ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Bahkan ada catatan bahwa para wali di Jawa juga berhubungan erat dengan ulama dari Aceh. Aceh berperan sebagai jembatan ilmu antara dunia Islam Timur Tengah dengan Nusantara. 3. Hubungan dengan dunia Islam global. Seperti yang kita singgung sebelumnya, Aceh memiliki hubungan diplomatik dengan Kekhalifahan Utsmani. Selain itu, Aceh juga menjadi pusat penyebaran kitab-kitab agama yang dibawa dari Arab. Kitab-kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, sehingga mudah dipahami masyarakat Nusantara. Dari sini, bahasa Melayu juga kemudian berkembang menjadi bahasa dakwah Islam di seluruh wilayah, hingga akhirnya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia modern. 4. Identitas religius masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh begitu kental dengan identitas Islam. Segala sendi kehidupan diatur oleh syariat. Bahkan hingga hari ini, Aceh tetap menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan hukum Islam secara resmi. Inilah warisan panjang dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sebuah identitas yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan budaya mereka. Bagian 4. Masa suram dan perlawanan abadi. Namun, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mulai melemah akibat konflik internal, perebutan tahta, dan tekanan kolonial. Portugis, Belanda, dan kemudian Inggris, terus mencoba menguasai jalur perdagangan Aceh. Puncaknya terjadi pada Perang Aceh, 1873-1904, salah satu perang paling panjang dan paling berdarah dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Aceh melawan habis-habisan. Tokoh-tokoh besar seperti Kat Nyak Dien, Kat Mautia, Teku Umar, Panglima Polim, hingga Laksamana Malahayati menjadi simbol perlawanan. Belanda sendiri mengakui bahwa perang di Aceh begitu sulit.
Mereka menghabiskan biaya besar, ribuan tentara, dan waktu puluhan tahun, hanya untuk menaklukkan satu daerah. Bahkan, seorang jenderal Belanda, Van Heutes, menyebut Aceh sebagai musuh paling tangguh di Hindia Belanda. Bagian 5 Warisan Aceh kini. Hari ini, Aceh tetap dikenal sebagai daerah dengan identitas Islam yang kuat. Masjid Raya Baitur Rahman berdiri megah sebagai simbol keislaman dan keteguhan. Tradisi syariat Islam dijalankan secara resmi, menjadi satu-satunya di Indonesia. Aceh juga tetap menjadi gerbang haji bagi jamaah Nusantara, meski kini jalurnya lebih modern. Tradisi ilmu, dakwah, dan keislaman masih mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Aceh tidak pernah melupakan sejarahnya. Dari Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, hingga perlawanan panjang melawan penjajah, semua menjadi bagian dari identitas mereka sebagai Serambi Mekah. Bagian 6 Penutup. Sahabat sejarah, itulah kisah panjang Kesultanan Aceh Darussalam, sebuah kerajaan Islam yang pernah menggetarkan dunia, dan meninggalkan warisan besar bagi Nusantara. Kenapa Aceh disebut sebagai Serambi Mekah? Karena ia menjadi gerbang utama haji, pusat ilmu, pusat dakwah, dan jembatan antara Nusantara dengan dunia Islam. Aceh bukan sekadar daerah di ujung barat Indonesia. Ia adalah pintu sejarah, tempat awal Islam menjejak di negeri ini, dan benteng perlawanan yang tidak pernah tunduk pada penjajahan. Semoga kisah ini membuat kita semakin bangga dengan sejarah bangsa kita, dan semakin paham betapa pentingnya menjaga warisan leluhur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang tahu tentang rahasia besar sejarah Nusantara. Dan ingat, sejarah bukan sekadar masa lalu, sejarah adalah cermin untuk masa depan.